kita semua, para penonton renungan harian yang diberkati Tuhan. Kita akan ada dalam pembacaan dan perenungan di malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk pembacaan kita dan perenungan kita di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup. Di malam hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk menikmati hari ini dari terbitnya matahari siang sampai pada malam hari ini. Kami ada bukan karena kami kuat, kami gagah, kami mampu, kami hebat Tuhan. Tapi kami ada karena kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan di malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar ketika firman Tuhan kami baca dan kami renungkan di malam hari ini, benar-benar dapat bagian dalam hati dan hidup kami. Berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Pembacaan di malam hari ini terambil dari dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 dengan perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Ayatnya yang ke-9. Dialah yang menghakimi dunia dengan adil dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya mau memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Shalom. Salam sejahtera bagi kita, terlebih khusus para penonton setia program Renungan Harian yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Mazmur pasal 9, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, dengan perikop pembacaan Allah pelindung orang-orang saleh. Dan menjadi tema perenungan kita di saat ini adalah sebagai berikut. Tuhan adalah perlindungan kita. Dan menjadi nats pembimbing bagi kita adalah demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Para penonton renungan harian GKI Fata yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali dihadapkan dengan berbagai kesulitan, baik itu masalah pribadi, keluarga, konflik atau bahkan perasaan cemas yang datang tanpa diduga. Dalam masa-masa seperti itu, kita bisa merasa terpuruk dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Namun Mazmur pasal 9 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita di masa kesesakan. Dia adalah tempat yang aman bagi setiap orang yang merasa lemah dan tertekan. Perlindungan Tuhan bukan hanya berarti Dia menjaga kita dari bahaya fisik, tetapi juga dari gangguan emosional dan spiritual. Ketika kita merasa terancam, cemas, atau bahkan takut, kita bisa datang kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan yang pasti. Seperti seorang anak yang berlindung di pelukan orang tuanya, kita pun bisa datang kepada Tuhan dan menemukan kedamaian di hadapannya. Para penonton renungan harian GKI Fata di mana saja berada, Tuhan tidak hanya memberi kita perlindungan, tetapi Dia juga menyediakan kekuatan untuk menghadapinya dalam setiap situasi yang penuh tekanan. Tuhan ada bersama kita, memberi kita keberanian untuk tetap berdiri, teguh di dalam mengingat bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Bahkan dalam kesesakan yang paling berat sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita dan menawarkan perlindungan yang sempurna. Oleh karena itu, firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan,
dikala kita mengalami suatu tantangan atau tekanan hidup, yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita semua. Para penonton setia renungan Efata yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Karena apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua atas izin Tuhan. Untuk itu jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita kecewa, tetapi kita harus tetap bersyukur. Karena firman Tuhan di dalam pertama Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, karena Dia yang memelihara kamu. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini mau menjadi kekuatan untuk kita sekalian yang ada di dalam persoalan hidup yang berat sekalipun, untuk tetap bersandar hidup hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang punya hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur Bapa atas kebenaran firman yang boleh mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Walaupun persoalan hidup itu berat yang kami alami, tapi kami percaya di dalam Yesus pasti semuanya akan terselesaikan. Berkati kami Tuhan Yesus, kami semua para penonton yang mungkin ada dalam pergumulan hidup yang begitu berat, di dalam keluarga bahkan pribadi kami. Tapi Tuhan Yesus tetap mengajarkan kami untuk tetap bersyukur walaupun sakit sekalipun Bapa. Tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama kami untuk menyelesaikan segala persoalan hidup yang kami alami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan ini bagi setiap para penonton di mana saja berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka bukan hanya menjadi pendengar yang setia Tuhan, tetapi mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hari hidup dan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk tim multimedia Bapa. Berkati tim kami yang selalu setia meliput kami dalam acara program Renungan Harian ini. Tuhan memberkati mereka dalam hari-hari hidup mereka, dalam hidup pribadi maupun keluarga. Bapa memberkati mereka. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih buat para penonton setiap program Renungan Harian GKI Efata Malanu di mana saja berada, dan juga tim multimedia yang meliput program Renungan Harian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.